Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Nah, tempat kejadian kutukan-kutukan ini, cara untuk mengusirnya itu disebut namanya membuat lokasi itu menjadi netral. Apa saudara? Nah, caranya gimana? Kalau itu rumah angker, Pak bunuh diri atau dibunuh, saudara ikuti saya semua. Darah Tuhan Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh kutuk, roh-roh jahat, keluar demi nama Yesus. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Pak, apakah perlu panggil pendeta? Tidak usah. Nah, ini darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Nah, untuk doa pengusiran setan ini, itu membuat namanya posisi netral. Di tanah itu kembali pada awalnya. Jelas saudara? Netral. Jadi doa pengusiran roh itu untuk menetralkan suatu tanah tempat kejadian. Nah, maka doa peperangan itu penting. Menetralkan lokasi, menetralisir semuanya. Jelas saudara? Kalau tempat kejadian kecelakaan mati, kecelakaan maut, nah itu roh maut. Doa di lokasi sudah doa seperti ini. Darah Yesus, hancurkan kutukan maut. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk maut. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Segala roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Amin. Nah, kalau tanah kuburan itu yang ditutup adalah masa depan. Semua masa depan pasti ada jalannya. Buktinya, kalau mau nyalonkan wali kota, minimal lulusan SMA, betul? Betul? Ada jalannya. Orang kalau buka toko pasti di pinggir jalan. Tidak mungkin di puncak gunung. Siapa yang beli? Betul? Betul? Artinya segala sesuatu itu ada jalannya. Nah, tanah kuburan itu menutup jalan masa depan. Makanya saudara yang punya toko atau tempat usaha, toko atau tempat usaha, itu doanya setiap hari, ikutin saya semua. Darah Yesus, buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus, buka masa depan tempat ini. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Darah Yesus, buka jalan berkat tempat ini. Nah, cirinya kalau suatu tempat yang terkena tanah kuburan, waktu malam Jumat, kira-kira jam 12 malam ke atas, ada bau busuk. Itu kadang jam 6 sore atau jam 12 malam. Bau busuknya menyengat.
bereng lewat saja. Pak, kalau ada bau menyengat, baunya menetap, itu bau got. Jelas? Dari baunya bereng seperti lewat saja. Jadi doa pengusiran roh, menghancurkan kutuk, itu menetralkan. Jelas? Nah, tanah netral namanya. Yang kedua, itu tanah berkat. Nah, tanah berkat itu apa sebenarnya? Nah, ini pengalaman saya. Tapi ingat saudara, tidak bisa jadi doktrin. Suatu tanah yang tidak pernah ada sejarah, tempat pembunuhan. Itu suatu tanah yang dalam sejarahnya tidak ada terjadi pertumpahan darah, pembunuhan, atau sumpah-sumpahan ribut masalah warisan. Makanya kalau suatu tanah yang disebut tidak ada kekuatan gaibnya, itu sebelum saya bertobat, itu kelihatan. Itu tanahnya itu sinarnya, itu warnanya putih keperaan. Di mana tanah itu tidak pernah terjadi pembunuhan. Dan tidak pernah terjadi keributan warisan. Nah, kenyataannya untuk nyari tanah seperti itu susah. Betul? Betul? Makanya sering kejadian restoran ini rame banget padahal tempatnya kecil. Tempatnya kecil, masuk gang, tapi rame banget. Ingat, itu belum tentu ada penglarisan, belum tentu. Itu bisa terjadi bahwa tanah di situ belum pernah terjadi pertumpahan darah atau kutukan karena rebutan warisan. Kalau ada rebutan warisan, itu sumpah-sumpahan, itu jadi kutuk. Tapi kalau restoran itu, warung itu pindah lokasi, dikasih restoran lebih besar, lebih lek, lebih bagus, tidak seramai waktu di gang. Itu sering kejadian. Betul? Betul? Ingat, berarti tanah yang di gang itu belum pernah terjadi pertumpahan darah. Hari ini kita akan membahas satu topik, yakni doa-doa pembuka jalan berkat. Kita percaya bahwa banyak orang yang sudah berusaha akan tetapi mentok, akan tetapi gagal, akan tetapi tidak jalan. Perlu kita lakukan satu tindakan, yaitu berdoa untuk membuka jalan berkat usaha yang sedang kita mulai. Maka dari itu, karena tema ini sangat penting, kita sama-sama pelajari. Mari kita mulai menjelajahi doa-doa pembuka jalan berkat dalam Alkitab yang memiliki kekuatan untuk membawa berkah dan kesuksesan dalam hidup kita. Arti doa pembuka jalan berkat. Doa pembuka jalan berkat adalah doa yang memohon rahmat dan pengarahan Tuhan untuk mempermudah dan memperluas jalan hidup menuju sukses dan berkah. Kita perlu berdoa. Seperti Evangelis Daud Tony selalu mengajarkan, setiap berkat ada jalannya, setiap usaha yang kita buka ada jalannya. Kadang-kala ada orang yang iri terhadap usaha kita dan mereka melakukan sesuatu hal yang tidak baik, menggunakan magic atau menggunakan iblis untuk menutup jalan berkat kita. Maka dari itu kita perlu membuka jalan berkat untuk usaha kita. Pengertian berkat menurut Alkitab. Berkat adalah meliputi berkat fisik, spiritual, materi yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang hidup dalam ketaatannya. Doa pembuka jalan berkat dalam Perjanjian Lama. Kita lihat doa Nuh. Nuh meminta Allah membuka jalan bagi dia dan keluarganya untuk selamat dari banjir besar. Tuhan akan menghanguskan manusia di zaman Nuh, tapi Tuhan memberikan jalan melalui membuat sebuah bahtera, sehingga di dalam bahtera itulah mereka akan hidup dan mereka terhindar dari air bah. Ada jalan. 2. Doa Abraham. Abraham memohon untuk diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi ada tindakan, ada perintah untuk Abraham lakukan, sehingga dia menjadi bapa orang percaya, menjadi bapa umat orang percaya semuanya.
Jadi Tuhan sudah menjanjikan bahwa dia akan menjadi bangsa luar biasa. Berikutnya doa Yakub. Yakub berdoa kepada Tuhan memohon berkatnya sebelum pertemuan dengan Esau. Kita melihat Yakub ini diberkati dengan luar biasa. Sehingga ketika dia bertemu dengan kakaknya Esau, dia bisa memberkati kakaknya. Sehingga mungkin terjadi pemulihan hubungan saudara mereka. Jadi di sini kita harus meminta berkat kepada Tuhan. Nuh, Abraham dan Yakub sudah lakukan. Dan setelah doa ada tindakan, ada suatu action atau aksi yang kita mesti lakukan untuk mencapai dan mendapatkan berkat itu. Doa pembuka jalan berkat dalam perjanjian baru, doa Yesus. Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, termasuk doa untuk meminta rezeki dan berkat. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Jadi kita minta berkat dan juga memberikan makanan yang secukupnya. Tetapi ada satu hal yang kita harus lakukan, yaitu mengampuni kesalahan orang dan saling mengampuni satu sama lain. Doa Paulus. Paulus berdoa agar jalan pelayanan dan pemberitaan Injilnya diberkati dan memperluas. Jadi doa ini penting, apalagi dalam doa peperangan kita harus membuka jalan. Sehingga kalau iblis menutup, kita minta kepada Tuhan untuk membuka jalan. Berikutnya doa jemaat. Jemaat gereja mendoakan agar jalan dan panggilan seorang diberkati. Jadi kita butuh doa. Jangan kita one man show hanya sendiri saja, tapi kita butuh orang lain, butuh pendamping, butuh penolong, butuh orang mendoakan kita. Sehingga percayalah jalannya akan luas dan mulus. Contoh orang-orang dalam Alkitab yang diberkati melalui doa. Yosef atau Yusuf. Yusuf menjadi pemimpin Mesir dan mengalami berkat luar biasa melalui ketekunan dan doanya kepada Tuhan. Kita percaya doa Yusuf ini tak putus-putus. Selalu dia berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dia lakukan. Sehingga dia diberkati luar biasa. Ratu Sheba. Ratu Sheba mengunjungi Salomo dan melihat kekayaan serta hikmat besar yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini, Salomo diberkati luar biasa sehingga ratu-ratu, raja-raja di seberang pun melihat dan mengetahui Salomo diberikan hikmat besar dan diberkati. Saksi matanya Ratu Sheba. Yesaya dipanggil oleh Tuhan dan menjadi nabi yang memberkati dan membawa pengharapan kepada umatnya. Jadi tidak hanya berkat secara materi, secara fisik, secara spiritual, akan tetapi kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kita dan pembawaan kita membawa berkat bagi mereka. Cara mengaktifkan kekuatan berkat dalam doa. Pertama, iman yang kuat. Percaya sepenuhnya bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab doa dengan kebaikan. Ingat, kalau kita berdoa, pastilah Tuhan akan memberikan telinganya untuk mendengar dan menjawab doa kita. Percayalah Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Yang kedua, terima dengan syukur. Apapun jawaban doa itu, kita terima dengan syukur. Bersyukur atas berkat dan jawaban doa yang Tuhan berikan. Sehingga menumbuhkan sikap rendah hati dan penerimaan yang lebih besar. Apapun jawaban doa kita terima dengan syukur. Apabila kita sudah mulai dengan bersyukur, pastilah ada berkat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan semuanya akan luar biasa kita terima. Ketiga, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang begitu tertata, bukan. Tetapi hati kita. Apakah doa kita itu mempermuliakan Tuhan? Atau mempermuliakan diri kita? Apakah doa itu sesuai kehendak Tuhan? Atau kehendak kita? Ingat, berdoa itu sesuai kehendak Tuhan. Melalui doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan prinsip-prinsip firman-Nya, pastilah akan diberikan. Kesimpulan dan pesan tersirat. Kesimpulan dan pesan tersirat. Doa pembuka dalam berkat dalam Alkitab memberikan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Dan kita dapat mengalami keberlimpahan hidup melalui doa yang tulus dan percaya. Bagaimana doanya? Doanya gampang sekali. Kita berdoa agar Tuhan membuka jalan berkat kita. Kita menggunakan darah Yesus. Darah Yesus bukakan jalan berkat. Darah Yesus bukakan jalan keberuntungan. Darah Yesus bukakan jalan masa depan. Berkatilah usaha kami. Berkatilah yang kami kerjakan hari ini. Bukakan jalan berkat, keberuntungan, keberhasilan demi nama Yesus. Kita gunakan kata-kata dengan penuh ikhlas
tidak bertele-tele, kita katakan dengan yakin, maka Tuhan akan mendengarkan dan memberkati kita. Terima kasih. Apabila ada saran dan masukan, tolong tinggalkan di bawah video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus.
Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini, diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.